Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abu Zafran Channel. Seperti biasa, pada video kali ini Abu Zafran Channel akan selalu membagikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Apakah teman-teman sudah pernah merasakan sakit gigi? Ya, sakit gigi adalah salah satu masalah pada gigi dan mulut yang paling menyiksa. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan sakit gigi, ada ungkapan yaitu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ungkapan ini sangat-sangat masuk akal. Karena sakit gigi tidak hanya membuat kita kesulitan untuk makan saja, namun juga dapat mempengaruhi suasana hati, bahkan kesehatan kita secara menyeluruh. Kita mungkin bisa merasakan nyeri yang tajam yang terjadi secara terus-menerus, atau mungkin hilang timbul tidak menentu. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari gigi yang tumbuh, gusi bengkak atau gigi berlubang, gigi retak atau patah, atau mungkin tambalan gigi lama yang rusak dan sebagainya. Sakit gigi juga dapat membuat gigi kita sangat sensitif terhadap makanan manis serta suhu panas ataupun suhu yang dingin. Jika tidak cermat dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi, mungkin gigi kita akan terasa semakin nyut-nyut. Bahkan gejala sakit gigi juga sering disertai dengan pusing, demam, sakit telinga, sakit leher, dan bau mulut. Keseluruhan gejala ini yang membuat rasa sakit semakin menyiksa hingga menghambat aktivitas kita sehari-hari. Untuk meredakan sakit gigi juga bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di dapur ataupun di rumah kita. Namun bahan-bahan alami tidak selalu aman. Itu sebabnya penggunaannya perlu dilakukan secara berhati-hati dan cermat. Selain itu, ingat pula bahwa bahan-bahan alami hanya sebagai pertolongan pertama atau pertolongan darurat saja untuk sementara, bukan sebagai obat penyembuh, walaupun terkadang juga bisa menyembuhkan. Cara terbaik untuk mengobati sakit gigi adalah berkonsultasi ke dokter. Namun selain minum obat pereda sakit dan menemui dokter gigi, mungkin teman-teman juga bisa melakukan cara alami untuk meringankan masalah sakit gigi ini di rumah. Sebagai salah satu cara alami untuk mengobati sakit gigi, teman-teman bisa menggunakan air garam. Garam merupakan obat sakit gigi alami yang mengandung antiseptik dan antibakteri. Teman-teman bisa menggunakan air garam sebagai obat kumur untuk mengurangi peradangan serta nyeri, mengatasi infeksi, hingga mencegah perkembangan bakteri di mulut. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, yaitu yang pertama, larutkan 1 sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Kemudian kita berkumur-kumur dengan air garam tersebut selama 30 detik. Setelah itu dibuang. Ingat ya teman-teman, kalau air larutan garam ini tidak untuk ditelan, jadi pastikan teman-teman untuk memuntahkan air larutan garam itu. Setelah itu baru berkumur-kumur dengan air hangat. Teman-teman dapat melakukan pengobatan alami sebanyak 3 kali sehari hingga gejala sakit gigi berlubang mereda. Cara lainnya juga untuk meringankan sakit gigi berlubang adalah dengan mencampurkan garam dengan air lemon. Campurkan setengah sendok teh garam dan air lemon. Aduk merata hingga menjadi pasta. Kemudian oleskan campuran tersebut sambil memijat gusi selama beberapa menit. Lalu berkumur-kumur dengan air. Ulangi cara alami ini 2 kali sehari dalam beberapa hari untuk membunuh bakteri. Cara alami untuk mengatasi sakit gigi dengan menggunakan bahan alami yang kedua adalah dengan menggunakan bawang putih.
Bawang putih mengandung zat antibakteri yang mampu melawan bakteri pada gigi dan mulut. Rempah yang satu ini ternyata dapat menjadi salah satu cara untuk mengobati sakit gigi yang bisa teman-teman coba di rumah. Senyawa allicin yang terkandung dalam bawang putih ini juga dapat membantu mengurangi rasa nyeri di gigi kita ya teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita siapkan 1 siung bawang putih yang sudah dikupas, lalu potong menjadi 2 bagian. Kemudian letakkan potongan bawang putih mentah tadi di bagian gigi kita yang sakit. Teman-teman juga bisa mengunyahnya langsung ya. Bawang putih ini dikunyah langsung selama beberapa menit. Kemudian dimuntahkan dan setelah itu kumur-kumur dengan air hangat. Cara untuk mengobati sakit gigi dengan menggunakan bahan alami yang selanjutnya adalah dengan menggunakan bawang merah. Seperti halnya bawang putih, bawang merah juga merupakan obat sakit gigi alami. Asalnya bawang merah memiliki sifat antiseptik dan antimikrobial yang bisa mengendalikan rasa nyeri dengan membunuh bakteri penyebab infeksi gigi. Bagaimana caranya? Cara untuk mengobati sakit gigi dengan bawang merah juga sama saja dengan bawang putih, yaitu dengan mengunyahnya. Kunyah bawang merah mentah selama beberapa menit di sisi mulut dengan gigi yang nyut-nyutan. Namun jika teman-teman tidak bisa mengunyah bawang merah, maka teman-teman cukup letakkan irisan bawang merah mentah tersebut langsung di gigi yang sakit. Cara alami untuk mengobati sakit gigi lainnya adalah dengan menggunakan cuka, baik itu cuka dapur maupun cuka apel. Masalahnya 2 jenis cuka ini mengandung antibakteri dan antimikrobial yang ampuh untuk meredakan sakit gigi. Jika teman-teman ingin menggunakan cuka sebagai obat sakit gigi berlubang, maka teman-teman bisa berkumur-kumur kemudian tahan larutan cuka di daerah gigi yang sakit selama kurang lebih 30 detik. Setelah itu segera buang, dan apabila teman-teman tidak kuat dengan rasa masam dari cuka ini, maka teman-teman bisa meneteskan pada sebuah kapas dan tempelkan kapas tersebut pada gigi yang sakit. Setelah itu sikat gigi seperti biasa dengan menggunakan pasta gigi khusus gigi sensitif. Cara alami untuk mengatasi sakit gigi selanjutnya adalah dengan menggunakan minyak cengkeh. Minyak cengkeh terbukti secara efektif mampu meredakan rasa sakit dan mengurangi peradangan untuk sementara waktu. Pasalnya minyak cengkeh ini mengandung senyawa eugenol yang berperan sebagai antiseptik alami. Teman-teman bisa memanfaatkan cengkeh sebagai obat kumur dengan banyak cara. Cara pertama, teman-teman bisa menggigit kapas yang sudah direndam atau diberi minyak cengkeh ke bagian gigi yang sakit. Kedua, teman-teman juga bisa mencampurkan setetes minyak cengkeh ke dalam gelas air hangat dan dapat digunakan sebagai obat kumur. Lakukan cara ini beberapa kali per hari sampai rasa nyeri pada gigi teman-teman itu menghilang. Cara alami untuk mengatasi sakit gigi dengan bahan alami selanjutnya adalah dengan menggunakan daun jambu biji. Penelitian menyebutkan bahwa daun jambu biji memiliki sifat anti radang yang dapat membantu menyembuhkan luka. Tidak hanya itu, daun jambu biji juga memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melindungi kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana caranya? Cara mengobati sakit gigi dengan menggunakan daun jambu biji sangat mudah, yaitu teman-teman bisa mengunyah daun jambu biji segar secara langsung. Namun pastikan teman-teman sudah mencuci bersih daun jambu biji itu dulu ya sebelum dikonsumsi. Dan jika
teman-teman tidak suka mengunyah daun jambu biji mentah, maka teman-teman bisa mencoba untuk menambahkan daun jambu biji yang sudah dihancurkan ke dalam air mendidih. Setelah menghangat, teman-teman bisa menggunakan larutan tersebut sebagai obat kumur. Cara mengatasi sakit gigi dengan menggunakan bahan alami selanjutnya adalah dengan menggunakan es batu. Sakit gigi biasanya disertai dengan pipi yang bengkak. Nah, untuk meredakan kondisi tersebut, teman-teman bisa mengkompres pipi yang bengkak dengan es batu. Cara mengobati sakit gigi yang satu ini termasuk yang paling mudah dan sederhana. Selain meredakan bengkak, kompres dingin juga membantu untuk mengurangi nyeri serta pendarahan ke dalam jaringan gusi. Bagaimana caranya? Kompres dingin dilakukan dengan cara membungkus beberapa keping es batu dalam sebuah handuk kecil, lalu tempelkan handuk tersebut pada area pipi yang mengalami pembengkakan. Biarkan selama 15 menit sampai 20 menit. Kemudian ulangi cara ini setidaknya 3 kali dalam sehari atau sampai bengkak di pipi teman-teman itu mereda. Demikianlah informasi singkat tentang cara mengatasi sakit gigi dengan bahan-bahan alami yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat meningkatkan pengetahuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.